Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, yang mana pada kali ini di mata perkuliahan yang berbeda, yaitu mengenai keselamatan pasien dan keselamatan kesehatan kerja dalam keperawatan. Adapun di mata perkuliahan ini nantinya saya akan memberikan beberapa topik dan materi. Materi kita kali ini yang pertama adalah tentang upaya memutus rantai infeksi dan pencegahan bahaya fisik sampai dengan radiasi. Langsung saja. Kita mulai yang pertama, ya, upaya memutus rantai infeksi. Dalam memutus rantai infeksi diperlukan sebuah strategi dan pengendalian untuk memutuskan rantai infeksi tersebut. Proses terjadinya infeksi tergantung kepada interaksi ya antara yang namanya suksesibilitas penjamu ya. Seperti kita ketahui, penjamu adalah keadaan manusia yang sedemikian rupa sehingga menjadi faktor risiko untuk terjadinya sebuah penyakit. Ya, ada agen infeksi atau pembawa infeksi dan patogenesis, virulensi dan dosis serta cara penularannya. Ya. Identifikasi faktor risiko pada penjamu dan pengendalian terhadap infeksi tertentu dapat mengurangi yang namanya insiden terjadinya infeksi. Ya. Healthcare Association-Tend Infection atau HAIS ya, dengan pengertian yang lebih luas tidak hanya di rumah sakit tetapi juga dapat terjadi di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, baik pada pasien atau pada petugas kesehatan. Nah, di sini kesimpulannya adalah pencegahan dan pengendalian infeksi tersebut merupakan suatu upaya untuk memastikan perlindungan kepada setiap orang terhadap kemungkinan terjadinya penularan infeksi, baik itu dari sumber masyarakat umum ya dan di saat menerima pelayanan kesehatan pada berbagai fasilitas kesehatan. Makanya di sini kita dituntut sebagai seorang perawat harus memahami bagaimana cara tata laksana ya untuk memutus rantai infeksi tersebut. Dalam mencegah infeksi ada beberapa strategi pencegahan dan pengendalian infeksi ya yang terdiri dari 4 ya di sini. Yang pertama ada peningkatan daya tahan penjamu. Ya, daya tahan penjamu dapat meningkat dengan pemberian imunisasi aktif. Misalnya contoh di sini adalah vaksin ya, vaksinasi. Kalau dari dulu ada vaksinasi hepatitis B untuk penyakit hepatitis atau pemberian imunisasi pasif imunoglobulin namanya. Ya, promosi kesehatan secara umum termasuk pemberian nutrisi yang adekuat akan meningkatkan daya tahan tubuh ya terhadap seseorang. Yang kedua ada namanya inaktivasi agen penyebab infeksi. Nah, di sini inaktivasi agen infeksi dapat dilakukan dengan beberapa metode ya, terdiri dari metode fisik maupun kimiawi. Nah, contoh media metode fisik adalah seperti pemanasan ya. Kalau di sini misalnya untuk makanan biasanya ada pasteurisasi ya atau sterilisasi untuk peralatan dan memasak makanan seperlunya. Oke. Sedangkan metode kimiawi termasuk di sini adalah seperti klorinasi air dan disinfeksi. Nah, yang ketiga yaitu dengan cara memutus rantai penularan. Hal ini merupakan cara yang paling mudah untuk mencegah penularan penyakit infeksi, tetapi hasilnya sangat bergantung kepada kepatuhan ya dalam melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan. Sedangkan yang keempat yaitu tindakan pencegahan
yang namanya paksa pajanan atau post exposure prophylaxis atau PIP terhadap petugas kesehatan. Mungkin kita sudah mengenal ya tindakan seperti ini. Ini berkaitan dengan pencegahan agen infeksi ya yang dapat ditularkan melalui darah atau cairan tubuh lainnya yang sering terjadi karena misalnya contoh luka tusuk jarum ya yang bekas pakai atau pajanan lainnya ya. Penyakit yang mungkin mendapatkan perhatian adalah seperti penyakit menular hepatitis B, hepatitis C, HIV, AIDS ya dan sebagainya. Di sini memutus mata rantai penularan merupakan hal yang paling mudah untuk mencegah penularan penyakit infeksi, tetapi harus didukung dengan kepatuhan dan ketaatan dalam melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan dalam standar operasional. Adapun cara memutus rantai penularan infeksi tersebut adalah dengan menerapkan kewaspadaan isolasi atau yang namanya isolation precaution ya, yang dirancang untuk mengurangi resiko terinfeksi penyakit menular, khususnya untuk kita pada petugas kesehatan ya, baik dari sumber infeksi ya yang diketahui dari mana asalnya yang tidak maupun yang tidak diketahui, yang mana terdiri dari kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasarkan transmisi. Kewaspadaan sangat dibutuhkan ya, yang mana dilakukan pada semua pasien tanpa harus memandang pasien tersebut infeksius atau tidak ya. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2012 menuliskan bahwa ada 10 hal yang perlu dilakukan dalam pencegahan dan penanggulangan infeksi tersebut. Yang pertama ada kebersihan tangan ya. Yang mana kita ketahui kebersihan tangan memiliki standar operasional tersendiri. Secara garis besar ya, kebersihan tangan dapat dilakukan pada air mengalir ya, menggunakan sabun dan atau menggunakan larutan antiseptik dan diakhiri dengan mengeringkan tangan ya dengan menggunakan kain yang bersih dan kering ya. Selanjutnya ada penggunaan APD atau alat pelindung diri. Nah, APD telah lama digunakan untuk melindungi klien dari mikroorganisme yang ada pada petugas kesehatan. Namun dengan munculnya seperti penyakit-penyakit menular, yaitu seperti hepatitis C, COVID-19, ya, yang mana di beberapa tahun belakang ini negara kita telah terjadi pandemi ya, yang munculnya penyakit COVID-19 ya, serta meningkatnya seperti kasus TBC ya. Jadi di sini penggunaan APD ya sangat penting dalam melindungi petugas kesehatan. Nah, yang ketiga selanjutnya adalah penata laksanaan peralatan klien dan linen. Di sini konsep ini meliputi bagaimana cara proses atau memproses instrumen yang kotor ya, tentunya sarung tangan, linen dan alat yang dipakai atau alat yang dapat digunakan kembali dengan menggunakan larutan klorin 0,5%. Nah, di sini juga ada standar operasionalnya. Mengamankan alat-alat kotor yang akan tersentuh serta memilih proses penanganan yang akan digunakan dapat digunakan secara tepat ya. Penata laksanaan ini dapat dilakukan dengan melakukan pencucian ya dan pembersihan, desinfeksi atau desinfeksi tingkat tinggi dan sterilisasi. Selanjutnya ada pengolahan limbah ya, yang merupakan salah satu upaya kegiatan dari PPI. Nah, di rumah sakit ada bidang yang namanya PPI ya, pencegahan dan pengendalian infeksi, yang mana di sini berupa pengolahan limbah rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya ya, baik
limbah yang terkontaminasi maupun yang tidak terkontaminasi. Selanjutnya ada pengendalian lingkungan rumah sakit. Nah, di sini tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman ya. Hal ini dapat meminimalisir terjadinya transmisi mikroorganisme ya dari lingkungan kepada klien maupun petugas kesehatan. Selanjutnya ada kesehatan karyawan atau perlindungan pada petugas kesehatan itu sendiri. Nah, membuat program pencegahan dan pengendalian infeksi pada petugas misalnya dengan pemberian imunisasi atau vaksinasi ya, sehingga petugas kesehatan tersebut memiliki kekebalan sehingga terhindar dari penyakit-penyakit menular. Nah, selanjutnya ada penempatan atau isolasi klien yang diterapkan pada klien ya. Dengan klien yang dicurigai menderita penyakit menular dengan menempatkan klien tersebut di suatu ruangan tersendiri yaitu ruangan isolasi di mana tujuannya adalah untuk meminimalkan proses penularan pada orang lain. Nah, selanjutnya ada hygiene ekspirasi atau etika batuk ya. Semua klien atau pengunjung dan juga petugas kesehatan di sini perlu memperhatikan yang namanya kebersihan pernapasan, yaitu dengan cara menggunakan masker ya. Jika berada di fasilitas kesehatan, ya baik itu rumah sakit, puskesmas ataupun klinik-klinik. Kalau sekarang mungkin kita setiap hari ya kalau keluar sejak terjadinya pandemi, kita harus mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Namun sering kita lihat bahwasannya saat ini orang-orang tidak lagi menggunakan masker ya, kecuali orang yang berkunjung ke pelayanan-pelayanan kesehatan karena memang ditekankan harus menggunakan masker ya. Dan juga harus memperhatikan etika batuk ya. Sebaiknya ketika batuk kita harus menutup mulut ya atau hidung dengan menggunakan tangan dan tisu. Nah, ini juga untuk mengurangi pemaparan atau penularan ya. Yang selanjutnya adalah praktik menyuntik yang mana menggunakan jarum yang digunakan untuk menyuntik, yang mana sebaiknya yaitu jarum yang steril ya atau sekali pakai pada setiap kali suntikan. Tentunya Bapak Ibu sekalian sudah paham pada bagaimana cara penggunaan jarum suntik. Selanjutnya adalah praktik lumbal fungsi. Nah, saat melakukan prosedur lumbal fungsi sebaiknya menggunakan masker ya untuk mencegah yang tadi transmisi droplet atau yang namanya flora orkarin ya. Dan sekarang pun kita masih dituntut atau ditekankan harus mematuhi protokol kesehatan dalam setiap melakukan tindakan ya. Selanjutnya adalah kewaspadaan transmisi. Di sini kewaspadaan transmisi merupakan kewaspadaan berdasarkan sumber infeksi ya yang terdiri dari yang namanya kontak, droplet dan juga airborne. Kewaspadaan transmisi ya yang berupa kontak ya. Ini salah satu cara penanggulangannya adalah dengan cara tadi mencuci tangan ya dengan bahan dasar misalnya alkohol atau sabun, desinfektan ya dan dengan menggunakan air yang mengalir ya. Selanjutnya adalah menggunakan jubah atau gaun ya ketika kita sebagai seorang perawat melakukan perawatan langsung terhadap pasien atau klien ya. Juga menggunakan sarung tangan ketika melakukan perawatan langsung dan itu juga saat sekarang ini sudah menjadi sebuah standar ya. Sebuah standar kita dalam melakukan tindakan ke pasien ya. Pastinya dengan menggunakan alat pelindung diri yang lengkap ya, yang mana terdiri dari penutup kepala, masker, kacamata atau Google dan juga gaun serta sarung tangan atau handscoon ya. Untuk droplet ya seperti yang
tadi juga kontak, kita dapat melakukan cuci tangan dengan menggunakan alkohol atau desinfektan dengan air yang mengalir, ya, gunakan masker, dan posisi kita juga harus berjarak dengan pasien, yaitu jarak 2 meter, ya, menggunakan APD tentunya, ya. Untuk sekarang ini juga penggunaan APD seperti tadi sudah distandarkan dan mengacu lagi ke protokol kesehatan. Nah, yang terakhir yaitu untuk airborne, ya. Adapun tindakannya adalah sama halnya dengan yang lainnya adalah juga cuci tangan dengan sabun atau alkohol atau desinfektan, juga dengan air yang mengalir, ya, dengan menutup pintu saat berhadapan dengan pasien atau klien, membuka jendela, ya. Jika memungkinkan juga kita menggunakan masker N95. Nah, ketika memasuki ruangan, ya. Kalau penggunaan APD mungkin di sini sudah update ke level 3, ya, untuk mencegah terjadinya penularan. Selanjutnya kita akan masuk pada upaya pencegahan hazard fisik radiasi, ya. Sebelumnya harus kita pahami, ya, hazard adalah segala sesuatu yang dapat berpotensi menjadi suatu bahaya, bahkan eksiden atau kecelakaan. Di berbagai lingkungan kerja, ya, dipastikan kita akan dapat menemukan hazard tersebut, yaitu dengan cara melakukan identifikasi hazard, ya. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi hazard di suatu lingkungan sehingga kita dapat mengatasi, ya, dan mengendalikannya. Oke. Menurut Gray 2008, adapun sasaran pencegahan kecelakaan dan hazard adalah mencegah terjadinya kecelakaan, ya, dan jika kecelakaan tersebut terjadi maka pencegahannya agar dipastikan tidak terulang lagi. Adapun prosedurnya adalah terdiri dari yang pertama, kita dapat melakukan identifikasi bahaya, ya, menghilangkan bahaya, mengurangi bahaya hingga seminim mungkin, dan dapat melakukan penilaian risiko residual. Nah, yang dimaksud dengan risiko residual adalah tingkat risiko setelah dilakukan tindakan dan kontrol, ya, dan dapat mengendalikan risiko residual tersebut. Selanjutnya adalah di sini bahaya fisik. Nah, bahaya fisik merupakan bahaya yang berkaitan dengan peralatan. Contohnya, bahaya seperti di sini adalah bahaya seperti bahaya listrik, temperatur yang ekstrim, kelembapan, kebisingan, radiasi, pencahayaan, getaran, dan sebagainya. Nah, radiasi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya hazard atau bahaya fisik, ya. Radiasi berasal dari sinar alfa, beta, sinar gamma, atau sinar X, di mana pekerja yang berisiko yaitu seperti radiografer, ya, yang mana bekerja di bagian di ruangan radiologi di suatu rumah sakit, ya, dan seperti contoh lain yaitu operator pembangkit tenaga nuklir atau yang lainnya. Nah, penggunaan radiasi untuk diagnostik terapi dan penggunaan radiofarmaka untuk kedokteran merupakan aplikasi teknik nuklir di bidang kesehatan. Nah, salah satu penerapan teknologi nuklir dalam bidang kesehatan atau medik adalah pelayanan radiologi. Unit pelayanan radiologi merupakan salah satu instalasi penunjang medik yang menggunakan sumber radiasi pengion, ya. Nah, radiasi pengion adalah radiasi yang membawa energi yang cukup untuk melepaskan yang namanya elektron dari atom atau molekul sehingga mengionisasi atom dan molekul tersebut atau
nama lain sinar X ya, untuk mendiagnosis adanya suatu penyakit dalam bentuk gambar anatomi tubuh seseorang yang ditampilkan dalam video film radiografi. Nah, beberapa efek yang ditimbulkan atau merugikan yang muncul pada tubuh manusia karena terpapar oleh sinar X ya, akan dapat segera teramati ya, tidak berselang lama dari penemuan sinar X tersebut. Nah, efek merugikan itu merupakan atau berupa seperti contohnya kerontokan rambut dan kerusakan pada kulit ya. Cedera jaringan bisa terjadi akibat pemaparan singkat radiasi ya dengan tingkat yang tinggi, yaitu seperti pengukuran jangka panjang radiasi tingkat rendah ya. Beberapa efek yang merugikan dari radiasi hanya dapat berlangsung singkat, sedangkan efek lainnya bisa menyebabkan penyakit menahun atau dalam jangka panjang. Nah, efek dini dari radiasi dosis tinggi akan tampak jelas dalam waktu beberapa menit atau beberapa hari. Efek lanjut mungkin baru tampak beberapa minggu atau dalam bulan atau bahkan bertahun-tahun kemudian ya. Di sini mutasi bahan genetik ya dari misalnya contoh sel organ kelamin ya mungkin akan tampak jelas jika pasien tersebut terpapar radiasi, misalnya yang memiliki anak, di mana anaknya mungkin terlahir dengan kelainan genetik ya. Mengingat potensi bahaya radiasi yang besar ya dalam penggunaan sinar X atau terpapar sinar X, nah faktor keselamatan merupakan hal yang penting sehingga dan di sini harus memperkecil resiko akibat kerja di instalasi seperti di instalasi radiologi ya dan dampak dari radiasi terhadap pekerja radiasi tersebut. Nah, untuk mencegah hal tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan aspek manajemen keselamatan radiasi, di mana keselamatan radiasi merupakan suatu tindakan yang dapat dilakukan untuk melindungi pasien, ya, baik petugas atau pekerja dan anggota masyarakat dari bahayanya paparan radiasi tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007, yaitu tentang keselamatan radiasi pengion ya dan keamanan sumber radioaktif, di mana setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan atau menggunakan tenaga nuklir seperti tenaga yang berasal dari sumber radiasi pengion ya wajib memiliki izin pemanfaatan tenaga nuklir dan memenuhi persyaratan keselamatan radiasi ya. Tentunya digunakan untuk kebutuhan tertentu, yaitu seperti tadi mendiagnosis penyakit pada pasien tertentu. Nah, di sini persyaratan keselamatan radiasi yang mana meliputi adanya persyaratan dari manajemen, persyaratan produksi radiasi, persyaratan teknik, dan verifikasi keselamatan yang mana tujuannya adalah untuk mencapai keselamatan pekerja dan juga anggota masyarakat ya. Demikian materi kita di hari ini, saya rasa cukup jelas ya. Nanti silakan diulang-ulang kembali, semoga bermanfaat ya. Di sini bisa nanti Bapak Ibu sekalian silahkan berdiskusi apa yang mau ditanyakan. Oke. Terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.